Ya pemirsa, untuk membahas terkait dengan vonis Mario Dandi tadi, saat ini kami sudah terhubung melalui sambungan Zoom bersama dengan Unoto Dwi Yulianto selaku kuasa hukum David Ozora dan Andreas Nahot Silitonga selaku kuasa hukum Mario Dandi. Selamat malam Bapak-bapak, saya sapa terlebih dahulu. Malam, Baik, saya Mbak Fani. langsung saja ke Bang Nahot. Bang Nahot, mungkin Mario Dandi sudah ada komentar begitu terkait dengan vonis hakim tadi dan juga tentunya biaya restitusi yang dibebankan kepada dirinya 20 miliar rupiah. Ya, yang pertama memang dalam menghadapi vonis hari ini, ya saya juga sudah menemui Mario ya sebelum persidangan, kita sudah berdoa juga. Dan saya sampaikan kepada dia untuk prepare for the worst ya, hal yang terburuk adalah 12 tahun penjara itu sudah kami persiapkan hatinya Mario untuk bisa menerima itu. Dan bahkan di awal hari ini pun kami juga sudah mempersiapkan yang terburuk bahwa putusannya pun akan menjadi 120 miliar ya. Dan dengan pidana tambahan atau pengganti selama 7 tahun seperti tuntutan jaksa melihat perkembangan yang ada. Cuman ternyata ada hal yang sangat kami syukuri ya di dalam putusan itu. Ternyata angka 120 miliar itu yang sejak awal juga kami perdebatkan ya di dalam persidangan itu ternyata turun jauh ya, sebesar ya kurang lebih 95 miliar lah, berkurangnya menjadi 25 miliar pada akhirnya. Dan itu dan juga tidak ada pidana pengganti apabila tidak dilakukan pelunasan itu. Dan hal itu juga sebenarnya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, karena kalau untuk pengganti kurungan atau penjara itu dibatasi oleh undang-undang kita hanya terhadap tindak pidana perdagangan orang dan juga terorisme. Jadi pada saat mendengar itu ada hal-hal yang menjadi catatan kami ya terhadap putusan yang sudah diberikan, tapi banyak hal juga yang kami syukuri. Oke, baik. Mas Unoto, ada pemotongan 95 miliar rupiah begitu terkait dengan restitusi yang harus dibayarkan oleh Mario Dandi. Tapi berhubung karena Rafael Aluntri Sambodo sebagai ayah Mario Dandi sebelumnya mengatakan tidak mau membayarkan restitusi tersebut, ada kemungkinan besar Mario Dandi ya tidak bisa membayarkan yang sesuai dengan apa yang harus dia tanggung. Tanggapan kuasa hukum atau pihak dari David Ozora sendiri bagaimana? Ya, malam Mbak Fani dan Bang Nahot ya. Kalau dari pihak keluarga sendiri sih terkait dengan putusan yang dibacakan tadi siang, pertama kita mengapresiasi putusan hakim terkait dengan cukup detailnya ya menguraikan mengenai tindak pidana sehubungan dengan unsur 355 ayat 1, penganiayaan berat terencana. Yang kedua terkait dengan restitusi, dari awal memang concern dari pihak keluarga itu bukan di restitusi, tetapi itu adalah tawaran sekaligus juga anjuran dari pihak LPSK bahwa itu adalah hak dari korban. Nah, kemudian LPSK menghitung yang jumlahnya sebagaimana kita tahu 120 miliar lebih. Nah, bahwa ternyata hari ini diputuskan 25 miliar lebih 14. dari ya 20 miliar lebih, menurut kami juga itu tidak menjadi permasalahan sejauh ini. Hanya saja yang jadi permasalahan adalah Mario di dalam persidangan menyampaikan bahwa dia sanggup untuk membayar sesuai dengan kemampuannya, tapi tidak pernah kita dengar juga berapa yang mau dia bayar, berapa yang mau dia penuhi begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan mekanisme pergantian jika tidak dibayar, ini juga patut kita sesali. Harapan dari pihak keluarga tentu ada upaya paksa. Salah satu yang terlihat jelas adalah upaya paksa itu di mobil Rubicon yang disita untuk kemudian dilelang. Nah, itu kan seharusnya juga bisa menjadi parameter untuk kemudian berapa harta kekayaan Mario dan di hari ini kemudian disita oleh negara untuk dibayarkan restitusi, supaya restitusi ini tidak menang di atas kertas gitu. Itu komentar kami untuk sementara, Mbak. Oke, baik. Bang Nahot, masih ada kesempatan sebenarnya untuk bisa memenuhi kewajiban tersebut gitu. Jeepnya sendiri sudah dilelang atau sudah dalam proses lelang? Sampai dengan saat ini sejauh apa hasilnya? Ya, kita kan baru dengar putusannya ya. Putusannya kita sudah dengar dan itu juga menjadi hal yang baru buat kami. Karena di situ majelis juga mempertimbangkan bahwa Rubicon itu harus dilelang ya, dan hasilnya akan diberikan kepada korban ya.
Ya memang seperti yang kami sampaikan bahwa sebenarnya sejak awal ya, kalau misalnya tadi dipertanyakan oleh Mas Unoto ya mengenai komitmen, dalam persidangan sudah juga diakui oleh ayah dari David juga bahwa kami sudah melakukan beberapa kali penawaran ya pada waktu itu ya untuk biaya pengobatan, untuk penggantian apapun juga pada waktu itu semasa ayah dari Mario ini belum bermasalah hukum ya. Oke. Nah sekarang kalau misalnya sudah bermasalah hukum dan seluruh aset sudah disita, karena kan Pak Rafael kan juga sekarang sedang tersangkut kasus pidana ya, gratifikasi di mana seluruh aset uang, bahkan kalau misalnya kita ngikutin di media, tas istrinya pun dan uang gaji untuk karyawan-karyawan rumah tangganya pun itu semuanya disita gitu. Tapi Mario Nah, menolak nggak jeepnya mau dilelang seperti itu? ya pada Keberatan? intinya ini bukan masalah menolak atau enggak, karena kan putusan yang sudah diberikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pun ini belum berkekuatan hukum tetap, Oke. ya. Artinya masih ada Masih ada langkah ruang-ruang hukum ya ya. apabila nanti kami memutuskan untuk mengambil langkah banding, itu akan menjadi salah satu yang akan kita perdebatkan nanti, akan kita Baik. mintakan keputusan oleh Pengadilan Tinggi. Baik, Bang Andreas Nahot dan juga Mas Unoto, terima kasih sebelumnya saya ucapkan atas waktunya dalam Ainus Prime malam hari ini karena durasi sempit. Kita terpaksa sudahi dulu dialog kita malam hari ini. Sehat-sehat selalu, Bapak-bapak.